Pertama gini, ilmu itu kalau disebutkan di Quran, itu redaksinya tidak ada perbedaan. Semuanya ilmu dalam kerangka ibadah. Ilmu dalam kerangka ibadah. Ilmu dalam kerangka ibadah ini yang disebut dengan ilmu din, ulumuddin. Ya. Cuma oleh manusia dibedakan. Ada ilmu yang sifatnya syariat, yang memperkuat pola ibadah ritual kita. Misal, salat, kan? Kita butuh ilmu fikih tentang salat. Zakat, kita butuh ilmu fikih tentang zakat. Belajar bagaimana cara berzakat yang baik, kepada siapa diberikan. Itu yang disebut dengan syariat. Jelas sampai sini? Ada yang disebut dengan ulumul hayah, ilmu kehidupan. Misal, ada yang belajar biologi, ada yang belajar kimia, ada yang belajar astronomi dan sebagainya. Nah, perangkat dua ilmu ini itu tidak dipisahkan. Sebetulnya kerangkanya kerangka ilmu agama. Ilmu untuk menjadikan kita semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, belajar astronomi, orang beriman itu ketika belajar astronomi, dia gunakan ilmunya itu untuk lebih mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia atur dari sini begini cara menetapkan waktu sholat. Begini caranya kita mengamati untuk mendekatkan keagungan kita dengan Allah. Begitu dia lihat bintang, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia tahu betul, nggak mungkin kalau bukan Allah yang menciptakan ini. Dia terangkan kepada orang-orang, dia sertakan dalilnya, dia dekatkan orang dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan ulumuddin. Jadi kalau cuma belajar astronomi belaka, jangankan kita, non-muslim pun ada. Sampai dapat Nobel malah. Ya, jadi maaf, perlombaan kita itu menuju akhirat. Ya, menuju akhirat. Ya. Ada geologis, saya dulu di Tripoli saya ngajar. Di antaranya kami mengajar orang-orang minyak gitu ya. Itu menarik sekali, teman-teman di geologis kumpul, kadang kita diskusi, saya sampaikan pada mereka, harus beda antara Anda dengan yang lain. Kalau orang lain cuma cari batu. Batu dilihat, tuh bagus ya begini, oh medalnya begini. Muslim tidak. Ketika Anda melihat batu, bagaimana mungkin batu bisa seperti itu kalau Allah tidak memberikan tanda? Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Pengajian sesi pertama ketika mulai eksplorasi, pulang dari gunung, dari Sahara, gitu kan, dari padang pasir, ketika kembali, Masya Allah, saya menangis saat itu. Ya, terharu gitu hati kami ya. Ustaz, tahu nggak? Masya Allah, bagaimana Allah menciptakan pasir yang menari-nari di padang pasir. Betul seperti yang disebutkan di Quran, seperti di lautan dan sebagainya. Sudah lain cara berpikirnya. Sudah lain gitu kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan fastabiqul khairat. Quran surah kedua ayat 148. Posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang punya sisi pilihan yang dia sukai. Kita nggak bisa paksa semua orang, Bu, untuk ikut sesuai dengan kita. Ada orang senang matematika, ada orang senang biologi, ada orang senang ke agama, gitu kan? Tugas kita mengarahkan supaya jadi ibadah, tapi kita nggak bisa paksa hati orang. Gak bisa kita paksa keinginan orang. Ibu temukan bakat anak ibu ada di mana gitu kan. Setelah itu arahkan pada kebaikan yang menghasilkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persaingan ini ketika menyiapkan satu dengan yang lainnya, kita diminta oleh Allah bersaing dengan orang tua yang lainnya. Ayo semua, jadikan bekal dunia itu untuk mendekat kepada Allah. Persaingannya disebut dengan fastabiqul khairat. Ini berlomba dalam kebaikan. Ya. Kami sekarang sedang menginisiasi SKU namanya, Sekolah Kader Ulama. Jadi di situ ada dua konsep yang cukup menarik gitu ya. Ada ulama intelektual, jadi yang paham tentang konsep agama, ulumus syariah, tapi dia tidak kaku dengan sifat-sifat yang ilmu-ilmu umum. Ya. Ada yang kedua, intelektual ulama. Dia memang fokusnya di umum. Ya, ada yang insinyur, ada dokter, tapi dia punya basic Quran atau agama yang kuat. Kenapa kita nggak bisa ciptakan dokter yang hafal Quran? Insinyur yang hafal Quran, diplomat yang hafal Quran. Ya, katanya Muslim kan, dan tidak menghalangi itu. Ya, tidak menghalangi itu. Kayak Haji Agus Salim, Masya Allah. Kenal Ibu? Kenal di mana? Masya Allah. Main kenal aja ya. Sudah semakin siang biasa ya. Baik. Baik, kenal. Alhamdulillah. Makan apa barusannya sampai kenal beliau? Itu orang soleh, diplomat ya. Hafal 14 bahasa. Ya, dan sangat menguasai. Tapi tidak, ini yang penting dicatat. Kami juga sampaikan pada teman-teman diplomat ya. Ini yang penting dicatat. Dan tidak kehilangan identitas muslimnya. Apa salahnya menjadi muslim kan? Masya Allah. Yang paling menarik beliau tampilkan bukan cuma identitas rohiyahnya, tapi identitas fisikalnya. Beliau jaga pakai peci, pakai sarung. Masya Allah berjanggut juga. Dan gak malu dengan identitas muslimnya. Apa Anda harus menjadi pejabat ditugaskan di Eropa sampai melepas identitas muslimnya? Ibu pakai hijab apa harus sampai dilepas? Tidak. Kenapa nggak bangga dengan hijabnya? Orang bangga dengan syiar mereka. Kenapa ibu nggak bangga dengan syiar keislamannya? Mungkin jadi hidayah gitu kan. Tidak sedikit orang tertarik ingin melihat, belajar, masuk Islam. Dan itu bisa jadi bagian dari hidayah. Ya. Masya Allah ketika hafal dan menguasai 14 bahasa, muncul olok-olok tadi itu. Ya, tantangan. Jadi jangan dijadikan hambatan, tantangan. Dakwah itu penuh dengan tantangan.
Begitu pidato, mau naik ke atas mimbarnya, diplomat yang lain mulai mengolok-olok. Mbe, katanya. Mbe, gitu kan? Boleh menunjukkan ada yang salah dalam suasana saat itu. Beliau tenang aja. Nggak balas cela. Orang mencela artinya hatinya kotor. Kalau ibu balas mencela lagi, artinya hati ibu pun ada kotoran. Oh, sok soleh, mau taklim, daripada kamu sok komen. Ah, sama aja. Sudah, sekali saja gitu kan. Dia cela, dia pindahkan pahala. Sudah, tangkap aja, alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan cukup sampai di situ, nggak usah diulang-ulang. Ya. Dan kalau ibu ingin dapat pahala lagi, ibu tahan. Jangan ungkap aibnya, tutup dia. Ya, nggak usah. Begitu masuk, sudah selesai ceritanya. Dibuka pintu taklim, kisah-kisah tadi nggak ada. Jangan disebar lagi. Ya. Tadi tahu nggak? Saya di depan itu dibilang sok soleh. Padahal sudah ditahan-tahan sampai situ kan? Awas, betul ya. Setan tuh cerdasnya luar biasa. Dia kadang tidak membiarkan. Ya. Yang paling menarik, Kiai Haji Agus Salim diamkan itu, naik ke podium, ini yang elegan, luar biasa. Perhatikan cara beliau bagaimana cara membuat suasana menjadi terbalik gitu kan. Kata beliau, tuan-tuan, seperti Anda ketahui, saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, dengan kemampuan bahasa yang cukup banyak. Tidak hanya bahasa manusia, tapi juga bahasa para kambing. Nah, saya sarankan untuk para kambing yang tadi menyampaikan kepada kami, saya mohon izin untuk menyampaikan kepada kalangan manusia dengan bahasa manusia dulu. Bila sudah selesai dengan bahasa manusia, nanti kami akan terangkan kepada kalangan para kambing dengan bahasa kambing. Selesai. Dan semuanya tertunduk, wajahnya memerah, dan sejak saat itu tidak pernah memperolok lagi Kiai Haji Agus Salim. Jadi, kalau ada seseorang merendahkan kita dengan pengetahuan, jawabnya pakai pengetahuan lagi, gak usah marah. Seimbang gitu kan. Dia pakai logika, gunakan logika. Belum bisa dibalas, diam, doakan supaya Allah lembutkan hatinya. Selesai. Gak usah marah gitu kan. Ini dinasihati marah, melotot lagi gitu kan. Kan jadi persoalan di situ. Ya. Nah, jadi ibu sekalian, bagian pertama, dimanapun anak ibu beraktivitas, jadikan sebagai bagian dari lahan ibadah. Tapi tidak harus menjadikan dia kehilangan Qur'annya. Tidak harus menjadikan dia kehilangan hadisnya. Ya, tanamkan. Akan lebih baik kalau dia belajar sertakan itu. Ya. Saya dulu belajar fisika waktu kami di pesantren. Itu salah satunya saya belajar fisika di kelas, keluar dari kelas saya cari ayat-ayat Quran, buku-buku terkait dengan apa yang kami pelajari. Saya belajar kimia, saya masih ingat betul. Misal ferom gitu kan, Fe nomornya 57 itu al-hadid itu besi gitu kan. Kita gali lagi ke situ. Sama, rumus-rumus antara kehidupan tazkiyatun nafas di fisika ada itu. Ya, semakin banyak Anda konsumsi sesuatu, iman semakin kuat, maka yang keluar pun responnya akan semakin baik. Ada aksi, ada reaksi. Kalau keburukannya semakin banyak, maka amal salahnya yang keluar yang salah. F1 sama dengan F2. Apa yang masuk itu yang keluar. Tapi dalam menjadikan kebaikan, kadang-kadang tidak sepi dengan tekanan. Makanya hukum Pascalnya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, gitu kan? Tapi ini pun diterapkan dalam dunia yang buruk pun bisa. Ya, awas, apa yang masuk itu yang sama dengan yang keluar. Kan? Kalau kemaksiatan banyak masuk, yang keluar tindakannya banyak yang buruknya. Di antaranya apa? Banyak gayanya. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan. Bisa, gitu kan? F berbanding lurus, gitu kan? Dengan P. Jadi itu bisa dihadirkan dalam kehidupan kita. Ya. Jelas sampai sini?